Oke ya, gimana? Oke Pak, kita ikut aja Pak. Ya, Ikut aja Pak, adalah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi nggak bisa dinaikin sedikit lah Pak. Kalau saya sih prinsipnya gini Mas, bukan saya nggak mau. Kalau oke, kualifikasinya oke, saya berani gitu kan. Kalau nggak oke, ya nanti menyusahkan kita berdua. Saya juga direpotkan, Bapak juga pasti direpotkan. Biasanya ya saya nggak usah jauh-jauh rela. Jadi kantor saya aja begitu. Antara yang tenaga yang SMA dan yang ini, ya karena kita udah ini kita nggak kontrol di situ, lama-lama dia yang SMK dia nggak sekolah, dia bisa sendiri learning by doing, padahal kita kan sekolah itu kan udah keluar biaya. Ya, kita harus track di situ karena beda lah. Kalau yang S1 dia biaya kuliahnya juga pasti lebih mahal. Kalau yang SMK ya dia cuma terampil ngetik-ngetik doang, nggak ada konten kan. Ini ya jangan disamain lah, nanti tekor nanti Bu Febriata itu traktir itunya, traktir mulu dia nggak dapat untung, nanti nggak dapat makan, ya habis bayarin mulu makan bakso. Cuman kan belum tambahan mobilisasi untuk ngurusin dari Pontianak ke Mempawah Pak gitu. Mobilisasi sebenarnya, kalau mobilisasi yang mobilisasi kan ini Pak, itu biaya non personil. Itu kan biaya langsung non personil kan yang nyusun kan direktur Pak. Bapak kan tenaga manajerial. Nah, Bapak juga nggak menyampaikan tenaga manajerialnya. Bapak nggak punya staf di perusahaan, Bapak nggak punya nggak punya tenaga manajerial. Harusnya Bapak kalau punya melampirkan satu orang tenaga, misalkan SMK akuntansi aja satu, itu udah cakep banget dapat penawaran Bapak. Nah, karena nggak ada, ya udah, hitung-hitungannya nggak ada. Jangan dibebankan ke tenaga ahli. Tenaga ahli kan dia bidangnya aja. Oke, gimana? Ya udah ikut aja lah. Oke, nah di sini kan udah ada ini ya Pak. Sorry. Nah, ini kan udah ada di sini Pak. Dia langsung personil untuk tenaga ahli semua. Yang Bapak tawarkan ada 2. Non personil ini Pak. Non personil ini kan untuk di mobilitas, di situ keuntungan perusahaan, di situ manajerial, di situ dan lain-lain. Ya semua yang untuk kualifikasi perusahaan itu ngambilnya kan dari sini semua. Nah, yang ini ya ini mobilisasi tenaga ahli sebenarnya sudah ada di sini. Non personil, kalau Bapak nggak hitung, ya nanti si tenaga ahlinya dia nggak pure kerja Pak. Nah, kualitasnya berkurang, jadi mutunya juga berkurang karena dia dari gajinya dia harus ngurangin untuk biaya mobilisasi, padahal dia cuma keahliannya aja yang dibayar itu. Tuh, nggak ada lagi di sini biaya mobilisasi Pak. Mobilisasi itu semuanya di sini yang ditanggung, ya terserah Bapak mau manajemennya seperti apa. Itulah manajemennya direktur. Nah, kalau tenaga ahli dibebanin ke situ lagi, ya nanti hasil pekerjaannya nggak oke Pak. Ya kebebanan yang lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang untuk ini tadi, ini ya untuk 15 hari ya itulah. Ya tadinya masih gitu, nggak apa-apa. Nanti saya coba ini lagi. Saya coba estimasi lagi. Untuk mobilisasinya nanti Bapak di sini. Nah, untuk di sini mestinya di non personil. Nah, ini kan nah di sini Pak. Nah, di sini Pak, di others. Nah, saya kan nggak tahu. Others ini mestinya kan ada analisa harga satuan. Nah, analisa harga satuan itu kan Bapak menyampaikan RAB yang sama, dokumen yang sama. Mestinya di analisa harga satuan itu Bapak breakdown terhadap tanggapan terhadap KHK yang diberikan dari owner, dari kami, baik dari lain. Nah, di sini mestinya Bapak bikin analisa harga satuan. Nah, gitu. Gimana Pak Dil ya? Iya Pak. Oke, sip. Nah, kalau kayak gitu, ini harga dasarnya saya. Nanti ya kalau ini saya coba cek-cek kembali, ya paling nggak bisa up sedikit.
Tapi segini deal ya. Iya, Pak. Oke, sip kalau kayak gitu. Nah, Mm-mm. terus untuk ini, ya. Nah, untuk ini Pak, ini kan soft copy dalam CD ya. Oke. Mm-mm. BOK, ini file gambar pekerjaan. Semua soft copy dalam CD. Ya, oke. Nah, untuk yang ini Pak, penyelidikan tanah, soil investigation ini, saya nggak lihat Mm-mm. di itu di penawarannya Bapak ini nanti pelaksananya dilaksanakan sendiri atau kerjasama Pak dengan perusahaan lain? Ini langsung dari universitas Pak nanti Pak rencananya. Dari tim tenis Untan Ya, untuk melakukan penyidikan tanah. Dari lab mekanika tanah Universitas Tadi Sempurna, Pak. betul. iya. Maksud saya gini Pak. Nah, ini kan kalau kembali lagi saya bilang dipahamin dulu unsur ini Pak, unsur pengadaannya. Ada pengalaman perusahaan, ada pengalaman tenaga ahli. Nah, kalau makanya ada fungsi manajerial Pak. Gitu. Kalau perusahaan mestinya dari perusahaannya Bapak, CV Karya Bersaudara, membuat surat dukungan, meminta dukungan kepada Lab Untan, pimpinan Lab Untan, ataupun kerjasama dari perusahaan. Oh iya. Nah, gitu. Tenaga ahlinya pun nanti demikian. Jadi mengikuti Pak. Mm-mm. Nah, karena ini tidak ada, saya jadi nggak tahu tadinya. Ini karena saya lihat di kemampuannya perusahaan tidak ada untuk peralatan untuk penyidikan tanah. Jadi saya nggak di mana ininya. Kemudian ada laboratori testing. Nah ini kan berarti nanti harus karena ini persyaratan tender, Bapak udah punya konsep seperti itu kan, ini kan hanya persyaratan administrasi. Nah prinsipnya kan kalau administrasinya disampaikan, nilai kualifikasinya oke. Nah kalau enggak ada, ya akhirnya gimana ininya? Karena kan semuanya administrasi dan kualifikasinya yang disampaikan, yang di checklist kan. Nah ya udah nggak apa-apa lah. Saya ini saya anggap clear lah itu karena ini bukan tender kan, cuma pengadaan langsung. Nah ini, nah untuk yang ini mestinya seperti itu Pak. Nanti ininya apa namanya? Prosedurnya. Jadi di awal Bapak sudah bersurat dukungan dari labnya Untan bahwa tanggal sekian ya kan nggak tahu. Siapa tahu ini labnya tutup ataupun ini kan kita nggak tahu, kerjaan jadi Bisa tertunda disusulkan nggak, Pak? ataupun lagi dipakai sama mahasiswa nggak ada jam. Kan kalau Bapak nggak dapat kepastian itu mundur pekerjaannya. Kena penalti nanti. Kalau dukungannya bisa disusulkan nggak, Pak? Dari lab Untannya. Sebenarnya kan itu di awal Bu, di proses pengadaan itu kita penyampaian dokumen penawaran itu dilengkapin, menyusul itu udah dihitung sebagai, kita begitu tahap-tahapan itu udah dihitung sebagai kompetisi. Kalau tidak disampaikan dianggap gugur Bu sebenarnya. Jadi gimana? Nah sudah dianggap gugur. Nah tapi ya Jangan, inilah nggak apa-apa jangan ya. digugurin So, dong, Pak. ya Jangan digugurin. iya Bu, memang begitu Bu. Jadi regulatornya seperti itu, kalau nggak disampaikan ya nggak gugur, nggak bisa disusulkan. Gitu. Nah, oke, nah untuk yang itu, nah ini untuk yang others, ini kan ini ya Bu ya, sebenarnya kan kalau seandainya Pak Direktur menyampaikan penawarannya mengikuti ini, form yang ini, kan sudah sampaikan nih formnya B3. Nah, rincian B langsung dengan personil. Kalau kan ada analisa harga satuan. Nah, kalau ini semua dan lain-lain semuanya bisa dihitung, lebih cakep dia, lebih bagus. Nah, kalau begini kan address nih, ya ini kan dari KAK-nya seperti itu, tapi dokumen pemilihannya kan sudah ada nih, sudah saya sampaikan. Kalau ngikutin ini aja sebenarnya udah kelihatan address nih isinya apa aja. Jadi tahapan-tahapan itu udah lebih kompleks, dia lebih komplit. Nah, itu. Nah, untuk address nih kira-kira apa aja nih Pak? Pak Direktur, biayanya apa aja nih? Boleh dijelasin nggak Pak? Bentar, Pak, bentar. Saya tuh ada itu, nggak saya simpan di laptop ini. Pak Adir, itunya mikrofonnya Pak, mikrofonnya mati. Ya. Oh, Pak. Ya,
Kalau ini rinciannya dari orang langsung dari teknik, Pak. Iya. Dari orang lab langsung rinciannya, Pak. Karena kami pun dapat Bapaknya pengen tahu rinciannya aja, apa-apa itemnya. itemnya tuh, waduh, saya lupa juga nih, Pak. Masih ada datanya di dalam laptop loh, rinciannya nih. Bentar, Pak, bentar. Bisa butuh berapa lama Pak kira-kira untuk itu? Saya butuh ininya, rinciannya nih untuk negosiasi. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Saya coba. Kira-kira deh Pak, kira-kira aja itemnya itu apa aja? Bentar, Pak ya. Ya, silakan Pak, 5 menit ya. Saya tunggu. Saya cari file dulu, bentar, Pak. Boleh saya share screen nggak, Pak? Ya, Bu, gimana Bu? Boleh saya share screen nggak? Boleh. Bentar, Pak. Ya. Silakan Bu. Masih ini nih, Pak. Bapak masih harus disable participant screen sharing, masih Bapak buka ini, jadi saya nggak bisa share screen. Sudah Bu, sudah. Oke, bentar ya. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak, itemnya Pak. Oke, iya Bu. Bisa nggak? Ya, terus others-nya aja Bu, others-nya. Others-nya mobilisasi dan demobilisasi itu 8 juta road trip-nya. Konsumsinya 2 juta, lalu security fee-nya 500.000. Terus ini sebenarnya memang benar-benar rincian dari lab-nya aja sih Pak, kita plotting ke itu. Gimana Bu, gimana? Ini benar-benar rincian dari lab mekanika tanah. Ini ya sebentar Bu. Boleh ke bawah lagi Bu. Sorry ke bawah lagi. Ke bawah Bu. Ya. Nah yang ini Bu, item itu mobilization berapa orang ya Bu ya? Masalah jumlah orang kita belum tahu Pak. Ya. Masalah jumlah orangnya tuh secara rincinya tuh belum tahu, cuman minimal 5 orang yang akan turun lapangan nanti. Satu. Oke. Nah ini berarti dia bolak-balik ya Bu? Bolak-balik ya. Ya? Iya. Ya? Udah hitungan mobilisasi dan demobilisasi sih. Langsung itu. Nggak nginep? Nginep Pak. Itu nggak ada biaya akomodasinya tuh? Udah dimasukin sekalian yang di atas Pak. Dimasukin ke? Jadiin satu di mobilisasi itu. Mobilization? Nggak bisa Bu. Terakhir sih. Kalau itemnya udah muncul, dia harus terpisah Bu. Kuantitinya, nilainya harus terpisah. Karena itemnya itu udah muncul, harus di-breakdown, harus keluar di situ. Nah, kalau mobilization tuh hanya untuk transportasi aja. Nanti isinya itu apakah mau sewa mobil atau dia naik travel, ya saya nggak tahu. Nanti itu kan kontraknya kan lamsam ya. Nah karena udah muncul itemnya, berarti udah ini nanti
kontak ini mempengaruhi kepada ini. Tuh. Mana saya dapat dari timnya sana. Makanya kan saya nggak bisa tahu karena yang ini yang untuk laboratorium testing itu nggak muncul di itu. Tadinya saya udah wanti-wanti di awal kita pembahasan ini persiapan pengadaan itu ada timnya itu berapa aja karena kan harus ini, tapi ya itu dia ininya ini sudah saya nggak apa-apa. Nah ini Bu, untuk report and recommendation berarti nanti ada ini ya, ada ini sih apa ya? Report dan recommendation dalam bentuk laporan, Pak. Kan nggak ada itu report recommendation ini ya, ada presentasi atau yang berbau tentang presentasi, snack dan lain-lain, atau hanya ini kopi laporannya aja? Laporannya aja sih. Kemarin komunikasi sama Pak Gun sih, memang Pak Gun mintanya report aja sih untuk di area di belakang itu. Oke. Oke Bu, sebentar. Di stop dulu Bu. Ini sebentar ya. Saya ada catatan nih. Requirement of job number 1 ya, drilling will be done not exceeding 4 meters ya Bu ya. Itu berita. Bornya ya. Kenapa? Itu bornya untuk pekerjaan boring 40 meters, 40 meter ya. Iya. Nah, saya punya pembanding ini. Sorry. Ini Bu, di pembanding saya itu dia soil investigation ini untuk di atas ini upper 40 Bu, 60 meter ini dia biayanya kurang lebih sekian tuh. Nah, saya kalau untuk biaya saya juga 3 juta itu kalau dia nyampe di ini. Nah, totalnya dia itu sebentar benarkan satu dan lain-lain seterusnya. Nah, ini dengan harga sekian itu dia udah ini Bu, udah bisa sondir untuk sampai kedalaman 60 meter. Nah, itu sementara yang ditawarkan dengan harga sekian sondirnya cuma sampai 40 meter. Aduh, saya masalah ini saya nggak tahu juga supaya karena kita dapat harganya dari tim kayak gini gitu loh. Kalau dibilang untuk membandingkan harga saya juga kurang tahu soalnya. Gimana Pak Direktur? Karakter tanah di kita itu kan tanahnya kan rawa-rawa ya. Nah, kasusnya di daerah kita itu tanahnya itu banyak kan turun Bu, karena dekat sungai kan. Nah, jadi untuk menemukan titik kerasnya itu dia harus benar-benar dalam, nggak bisa seperti ini. Itu berdasarkan ini informasi karena kebetulan saya udah 4 tahun di situ. Nah, ini informasi yang saya dapatkan kebanyakan itu permasalahan di sondirnya itu kurang dalam katanya, sehingga nggak realnya itu nggak dapat, banyak bangunan itu yang turun. Nah, kalau next nanti misalkan terkait dengan itu kan ini ya hanya surat saja, cuma kita kan ya nggak tahu kalau turun kan ada ini perubahan terhadap spek konstruksi ini ya kan. Nah, kita kan maunya terpasang, nanti kita kasih garansi misalkan 2 tahun nanti kalau kita pasang sekian ini ya, kalau Ibu nggak dijelaskan di situ ya nanti justru jadi temuan kerjaannya gitu. Misalkan itu 40 meter ya, 40 meter nanti di dokumennya harus ada klausul sebab akibatnya, kalau itu tidak disampaikan itu jadi temuan.
dan kita pusing menjawabnya kalau orang yang udah ganti-ganti. Makanya ini saya antisipasi di awal. Kalau memang kiranya segitu, kalau saya bilang bisa sampai segitu ini, ya hanya kasar-kasarnya aja lebih bagus karena memang itu. Tapi ya kalau nanti saya kan ini hanya klarifikasi aja. Nanti kalau yang lebih berwenang PPK-nya ya yang lebih paham setelah dikerjakan. Tapi di awal sudah saya sampaikan kondisinya seperti itu. Kalau yang terkait dengan intinya, ya saya sebenarnya mau tawar untuk sondirnya dengan harga 90 meter. Gimana kira-kira Bu? Gini Pak, menurut saya Pak, kan karena kan kemarin kan saya ada studi banding ke sana juga Pak, ada turun ke lapangan juga bersama tim tenis. Kemarin saya juga ngadep Pak Gunawan. Jadi saya cuma mengajukan untuk sondir aja sebenarnya. Tapi kebetulan beliau minta lebih teknis lagi, maka dia adakanlah hand boring Pak. Boring, hand boring dan sondir. Jadi sondir itu dari kedalaman 1 sampai 24 meter. Kalau boring itu dari 24 meter sampai ratusan meter Pak. Nah itu. Jadi ya kalau boringnya itu untuk radius 50 meter untuk satu sampel. Jadi sondir itu cuma ibaratnya cuma untuk pelapis dari boring tadi Pak. Karena kita mengambil data, karena lokasi titiknya kan jauh tuh, sekitar 350 meter. Untuk titik sondirnya kan 1 sampai 50 meter, itu untuk per satu titik. Dilengkapi dengan hand boring. Hand boring data sampel tanah nanti diambil juga. Sedangkan boringnya itu diambil satu titik untuk radius 50 meter keliling. Nah, untuk radius boring itu sekitar 24 itu sampai kedalaman maksimal dia Pak, tanah keras dia, semampu dia. Jadi kita ambil level terdalam, tanah terkeras, gitu Pak. Nanti berdasarkan hasil lapangan nanti keluarlah laporan penyidikan tanahnya Pak. Dari situ nampak semua Pak, gitu. Maka itulah banyak di situ ada sampel sondir, ada hand boring dan boring. Itu ya sih Pak penjelasan saya. Pak Dir, ini kan tenaga ahli Bapak kan udah berpengalaman Pak. Dia udah menyampaikan pengalaman. Nah, saya nanya tenaga ahlinya Pak. Nah, pengalaman Ibu kan udah mengerjakan DED. Waktu mengerjakan DED yang tahun 2020, ada boring dan sondir nggak Bu? Nah, maksudnya pada saat itu nggak ada. Nggak ada. Oke, nah kalau seandainya seperti itu kan itu Bapak itu tadi dari penyedia udah menyampaikan itu, udah menyampaikan itemnya. Tadi ada requirementnya, footnote-nya di bawah itu 40 meter. Nah, makanya ini saya sampaikan, maksud saya klarifikasi untuk negosiasi. Tadi saya kasih pembanding itu untuk dengan harga yang sama, dia bisa untuk sampai dengan kedalaman 60 meter. Sementara yang Bapak tawarkan itu untuk dalam 40 meter. Karena apa? Saya perlu tambah, karena memang di beberapa kali rapat internal kami, isunya seperti itu ya, karena kita belum melakukan. Isunya saya nggak tahu kalau dari tim proyek atau tim dan lain-lain yang seperti itu. Jadi saya hanya masih dugaan saja, masih gambaran. Nah, kalau kira-kira saya punya pembanding, dia punya harga segitu, bisa nggak saya nego? Nah, gitu kira-kira. Ini kan saya mau nego nih terhadap penawarannya, ditambahlah sampai ketemu titik kerasnya dapat. Misalkan kalau yang dengan, karena kan takutnya kalau tidak di state di awal dokumen seperti itu terjadi, karena kan nanti ini dasar ya, dasarnya kita membangun sebuah konstruksi, sebuah bangunan. Kalau istilahnya kita memakai menggunakan kaidah-kaidah standar yang umum, kan karakternya berbeda tentunya. Kondisi di Jakarta dengan di Kalimantan Barat ini nggak beda. Kita nggak bisa pakai standar yang digunakan di Jakarta sama di Mempawah. Kalau kita pakai ya terjadinya nanti Mempawah lahannya gimana, yang di Jakarta gimana, yang di Pontianak gimana, kan beda-beda. Nah inilah fungsinya tenaga ahli. Kita nggak usah berpatokan kepada regulasi. Kalau memang dari tenaga ahli mengatakan, oh saya tahu Mempawah demikian, ya ada informasi ya kita harus prepare. Dan kita bayar. Nah berapa untuk lebih dalam lagi, berapa bayarnya, kan tinggal gitu doang. Gimana kira-kira Bu ini? Bu tenaga ahli nih, yang ini nih, yang lebih ini. Kalau Pak Dir kan dia ngikut tenaga gimana Bu Febreta? Untuk masalah investigasi tanah itu Pak Direktur langsung ke anak-anak labnya Pak. Jadi saya cuman
nanti untuk perencanaan, untuk estimasi biaya dan lain-lain itu aja. Untuk penyelidikan tanah memang langsung Pak Direkturnya ke tim lab. Gimana? Gue nggak kedengeran. Untuk urusan mekanika tanah, Pak Direktur langsung ke teman-teman labnya Pak, nggak lewat saya. Makanya untuk penurunan harga saya nggak bisa ambil keputusan. Ya enggak, Loh. Pak Direktur ini kan manajer. Pak Direktur ini kan nggak bisa mengomentari teknis. Kalau dia teknis, dia harus masuk sebagai tenaga ahli. Dia harusnya upload lagi dengan SK-nya. Dia terlibat di tenaga ahli, kan nggak, di penawarannya nggak ada. Pak Direktur mau jadi tenaga ahli juga. Ya kan harusnya dia bikin penawaran dong. Kalau mau komen di sisi teknisnya ya dimasukin aja itu SK-nya, dia tenaga ahli juga, rangkap. Karena dia nggak menawarin cuma direktur doang, ya dia nggak bisa komen. Nggak boleh. Orang dia nawarnya begitu. Nanti Pak Dir dia ini yang harusnya dia ngurusin ini administrasi keuangan, dia di lapangan. Ini nggak dibayar-bayar nanti. Administrasi ininya terlambat nanti. Gimana Pak Dir? Kok? Kalau untuk harga penawaran itu Pak, saya pun juga mendapatkan dari orang tim lab tanah. Berdasarkan, karena kan kemarin kan saya juga udah diskusi sama mereka, sama Pak Gun minta keluarkan rincian biayanya kalau menggunakan sondir atau boring itu berapa. Jadi kami masukkan Pak, ajukan harganya. Dan timbullah harga itu Pak. Jadi harga itu kan udah termasuk semua, di situ sudah jelas, di situ termasuk mobilisasi, konsumsi, dan ikut lainnya gitu. Jadi kami pun juga dapat harga itu dari mereka gitu. Selebihnya kami pun juga nggak tahu hitungan mereka gimana, nanti sama tim mereka gitu Pak. Pak Dir. Itu aja sih Pak. Oke. Nah, kan saya tadi punya pembanding dengan harga yang sama, dia bisa sontir sampai 60 meter. Nah, ini saya mau nego untuk dengan harga segitu bisa nggak ditambah sondirnya, kira-kira aja Bapak. Nah, saya kasih ini kesempatan, kan batas akhirnya sampai dengan sore nanti. Silakan kalau Bapak oke, nanti silakan koordinasi. Kalau nggak cukup nanti saya perpanjang untuk waktu klarifikasinya, saya perpanjang sampai dengan besok. Kira-kira ya boleh nggak gitu untuk nambah dengan harga segitu, bisa nggak tanpa mengurangi kualitas. Artinya untuk yang segitu kualitasnya tetap oke, cuma nambah aja harganya. Kira-kira masuk nggak gitu. Kalau yang nggak, ya kalau nggak ya udah mau gimana lagi. Ya boleh nggak? Yang tinggal komunikasi aja Pak. Nambahlah berapa, 10 atau 20 gitu. Kira-kira nih Pak. Nah, gini Pak. Kalau sepengalaman saya di lapangan nih Pak ya, kalau udah mendapatkan tanah keras misalnya di angka 25 meter, biasa sondir udah dapat angka terkeras, tanahnya udah berhenti Pak gitu. Karena kan kita carikan titik tanah yang terkeras untuk letakkan pondasi itu kan. Jadi sekiranya kurang dalam tetap akan ditambah Pak sampai menuju tanah keras. Itulah fungsinya boring Pak, karena pakai mesin kan kita gitu. Ya ini kan kita kan ini Pak, kira-kira masih di awal nih. Ya kalau nambah kan pasti Bapak minta adendum. Ya masih Bapak teriak lagi ke PPK-nya Pak, ini ternyata nggak segini kan itu kan. Nah makanya di awal saya antisipasi, nambah lagi Pak biayanya adendum. Nggak selesai-selesai. Nah kan kita kira-kira, makanya saya bilang kalau segitu berapa. Karena kalau udah ketemu angka segitu, hitung-hitungan cocok, Bapak pun kerja enak gitu kan. Mau ditambah, mau dikasih lebih juga, ya itu karena kita udah kontraknya di awal udah seperti itu. Tapi kalau namanya kan kita ini mau turun ke lapangan kan Pak, masih di metodologi Bapak juga gambaran umumnya nggak ada. Kalau memang tenaga ahlinya udah pengalaman nggak apa-apa, di share aja di situ, justru lebih bagus gitu kan. Dari tenaga ahli di metodologi udah diiniin, udah disampaikan pengalaman sekian, kondisi tanah sekian, karena udah pengalaman di sini, pengalaman di lokasi, terlebih kan tuh poinnya tinggi tuh, artinya tenaga ahli benar-benar mengenali medan gitu, mengenalin benar-benar paham seperti apa kondisi di sana, nggak mengira-ngira. Itu sudah cakep banget sebenarnya. Tapi ya karena belum ada data awal, ya itu saya antisipasi karena saya ada pembandingnya tuh untuk harga
untuk yang segitu dia bisa sampai dengan kedalaman segitu gitu. Nah, monggo lah silakan, saya untuk nego yang itu aja, untuk yang teknisnya dari 40 dengan harga segitu saya mau ini minta 60, bisa nggak ataupun berapa. Nah, kira-kira kepastiannya kapan saya tunggu. Nah, gitu aja lah kira-kira Pak Dir. Gini Pak, kalau seandainya dapat di 40 udah tanah terkeras, untuk apalagi kita ngambil tanah terdalam kan gitu. Dugaan kan Pak? Asumsinya kan seperti itu Pak, karena kan dicarikan titik kelemahan tanah. Iya, maksud saya itu kan dengan harga segitu, Bapak, ini kan kita bisa penawaran ya. Saya nggak komentar teknis. Sekarang saya nego nih. Saya juga nggak ahli. Dengan harga segitu, saya minta 60 di awal gimana? Bisa itu Pak. Oke ya, sip, berarti deal ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, Ya. ini ya nanti saya bikin berita acara, kita deal untuk dengan harga segitu. Nanti rinciannya di ini saya bikin di berita acara untuk 60 ya. Tapi Bapak itu Ya. inilah kalau Bapak mau seperti itu ya ada waktu sampai sore kan, toh juga nanti saya main ke kantor nih untuk foto-foto ya. Bapak komunikasi dulu lah, kalau jangan Bapak sendiri nanti Bapak rugi juga. Saya juga wah Pak foto keras banget di awal gitu kan. Saya juga yang ini. Saya sih cuma nanti itu doang ya. Monggo sih prinsipnya seperti itu. Udah ini untuk itunya biar investigationnya. Sama tadi sebenarnya untuk saya komentarin tanggapan saya untuk penawaran itu rinciannya. Kalau udah ada akomodasi, arti dan itu harus dilaksanakan. Karena nanti kalau ada audit, apa yang ditawarkan itu benar-benar dicek, quantity check maupun quality check. Nah, jangan sampai ada itemnya, ada harganya, dan itu kalau seandainya ada real, Bapak harus menyuratin kepada PPK. Kalau nanti pelaksanaannya ya, semua yang item itu tidak boleh dikira-kira. Kalau seandainya ada perubahan terhadap kontrak awal, Bapak harus secara tertulis menyampaikannya. Tadi kan sudah saya komentarin ya, akomodasi tidak ada. Berarti timnya ini dia dari Pontianak ke Mempawah tidak nginep bolak-balik. Namanya saya nggak paham seperti apa kerjanya Sounder ini, saya nggak punya gambaran sama sekali. Tapi kalau seandainya, makanya saya bilang ada nggak nginep, berarti kalau nginep berarti harus ada biaya akomodasinya. Kalau hanya mobilisation saja berarti dia bolak-balik dari Pontianak Mempawah. Kalau pekerjaan 3 hari bolak-balik, ya saya bilang cost-nya gede banget, mending nginep gitu kan. Kenapa nggak ada? Kalau seandainya realnya seperti itu ya tugasnya nanti direktur jangan sampai itu tidak tertulis. Karena itu banyak temuan seperti itu Pak, temuan auditor itu banyak seperti itu. Nah ya saya juga akan sampaikan. Nah kebetulan ya ya itulah yang saya sorotin, prinsipnya seperti itu untuk ini non personil, yang personil tadi sama komputer ya, karena kalau yang ini komputer saya paham lah sehari-hari. Untuk yang SKA tenaga ahli sumber air ini saya nggak punya keahlian, jadi saya nggak bisa koreksi sedikit-sedikit lah. Kalau yang komputer ya itu sehari-hari, saya 10 tahun kerja pakai komputer, nggak usah ini juga saya ini itu aja saya komentari. Untuk yang ini ya, yang tenaga ahli utamanya saya nggak ini sama tadi ya, harusnya kalau seperti itu ada surat dukungan di awal dari perusahaan ke lab Untan untuk persyaratan ini kualifikasi, karena kan ada pengalaman ini. Jadi gini, memang kalau di unsur penilaiannya itu kualifikasi itu dia kalau tidak punya pengalaman harus punya surat dukungan Pak. Dia karena dia tidak punya pengalaman, dia harus menyampaikan dukungan gitu. Kalau perusahaan tidak punya pengalaman sejenis, dia harus minta surat dukungan dari mana untuk menguatkan dia. Kalau dia punya pengalaman artinya sudah pernah gitu, tapi tetap butuh surat dukungan itu. Bukan setelah kerja baru diminta dukungan, enggak. Meskipun udah komunikasi, buktinya harus ada bukti administrasinya gitu. Nah itu kalau seandainya ini ya apa namanya, karena udah dianggap semua punya pengalaman, tapi kalau seandainya next nanti ada pekerjaan kasus seperti itu ya saya ini kan seperti itu, karena memang ini untuk menguatkan, karena untuk ini kan karena di perusahaan di ini penawarnya Bapak nggak punya lab. Saya pikir tadi perusahaan Bapak punya bidang usaha untuk ini penyelidikan dan punya usaha untuk soil investigation, kan izin usahanya juga beda kan. Nah izin usahanya juga beda, nah, karena Bapak sifatnya ke sana belanja lagi ke sana, itu harus punya surat dukungan, ataupun Bapak kerjasama harus punya surat kerjasama. Tapi kalau tidak kerjasama, kita hanya PO aja kan, Bapak PO nih ke labnya Untan, Bapak buatkan surat PO kan ke labnya Untan ya, Bapak harus ini
harus istilahnya itu dijabarkan dalam ininya gitu. Kita dengan harus ada minimal surat dukungan ataupun metodenya dalam metodologinya Bapak harus kelihatan gitu, harus muncul. Itu doang sih Pak. Yang ininya, sip prinsipnya udah oke. Itu ya Pak. Nanti sembari ini saya minta waktunya jam berapa Pak? Saya bisa ke kantor Bapak untuk cek ini, cek tadi yang saya bilang di itu halaman dan lain-lain. Saya kemungkinan habis ini mau ada jadwal keluar nih Pak. Rencananya mau klarifikasi pembuktian di Bengkayang. Oh, oke. Atau saya kirim dokumentasi atau gimana Pak? Dokumentasi ini kantor ininya. Ya udah, nggak apa-apa, boleh dibuat. Iya. Boleh, sip. Saya fotokan, kirim ke WA ke Bapak langsung nggak apa-apa kah? Nah, Saya minta orang kantor nanti. Ini aja, alamatnya aja saya foto depan aja. Yang penting udah aksi itu bukti saya ke kantor. Saya kan harus cek ini aja untuk saya nanti kantor untuk surat tugas. Saya cek foto ini aja, alamatnya aja. Nggak apa-apa, Bapak nggak ada, saya fotoin trek ada kantornya udah gitu aja. Untuk tanggung jawaban saya ke kantor aja. Ya, berarti saya kirim foto dokumentasi aja ya? Nggak usah, saya aja yang sana kirim alamat aja, nanti saya yang foto. Bapak, kan saya udah nyampe di situ aja. Untuk saya udah klarifikasi gitu aja. Aku minta alamatnya aja. Iya. Nah, oke ya, sip ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih ya Bu Preta. Oke, makasih. Oke. Ya. Oke, kita udah